Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Agak dikecilin, nganging. Iya. Baik, para jamaah, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang gagal paham terhadap bid'ah. Tadi kita sampaikan di antara yang gagal paham terhadap bid'ah adalah tentang ucapan sebagian orang, anggapan sebagian orang bahwa bid'ah itu tidak semuanya buruk, tidak semuanya sesat, tapi ada juga bid'ah yang baik. Karena menurut mereka kata kullu itu tidak harus menunjukkan semuanya, tapi kullu itu semuanya, tapi diperkecualikan sebagiannya. Itu kata mereka, dan mereka membawakan dalil-dalil. Ini yang kita sampaikan, bahwa semua kesesatan apapun itu pasti dibangun di atas dalil, entah dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi SAW, pasti ada dalilnya. Anda tidak akan mendapati ada kesesatan yang tidak dibangun di atas dalil. Semuanya ada dalilnya. Karena yang terpenting bagi kita bukan dalil, namun yang terpenting bagi kita adalah apakah dalil itu dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salaf, ataukah dalil itu dipahami dengan hawa nafsunya. Makanya ahli bid'ah itu disebut dengan ahlul ahwa, karena mereka memahami dalil dengan hawa nafsu. Berbeda dengan lawannya ahlus sunnah, mereka memahami dalil dengan sunnah wal jamaah, dan dengan jamaah. Siapa jamaah di sini? Adalah para as-sahabat. Mereka membawakan dalil. Di antara dalil yang mengatakan kullu itu tidak berarti semua, tapi diperkecualikan. Misalnya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Ahqaf. Allah ketika menyebutkan tentang adab kepada kaum Ad, adab kepada kaum Ad, Allah mengatakan falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adzabun alim. Kata Allah, ketika mereka melihat ada gumpalan awan datang kepada mereka, mereka mengatakan hadza 'aridun mumtiruna, inilah awan yang akan memberikan hujan kepada kita. Kata kaum Ad, dibantah sama Allah, bal huwa masta'jaltum bihi, justru itu adalah azab yang kalian minta untuk disegerakan. Apa azab itu? Rihun, yaitu angin yang di dalamnya ada siksa yang pedih. Kemudian dalam ayat lanjutannya di surah Al-Ahzab ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Angin tadi itu tudammiru kulla syai'. Ada kata-kata kulla. Angin tadi itu menghancurkan segala sesuatu. Kul artinya segala sesuatu. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Namun ketika pagi hari kaum Ad tidak mendapati apapun. Gara-gara ada angin itu, kaum Ad tidak mendapati ada apapun di kampung mereka, illa masakinuhum, kecuali sisa-sisa dari rumah-rumah mereka. Kata mereka, lihat, kalau kullu bermakna semua, berarti acur kabeh. Tapi ternyata masih ada yang tersisa, apa? Rumah-rumah mereka. Berarti kullu, kata mereka, pendalilannya nih ya, berarti kullu tidak bermakna semua, tapi ada pengecualiannya. Dibawakan dalil juga, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat di dalam surah Al-Imran, Allah mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian akan dirinya. Jadi Allah itu punya sifat nafs.
Ya. Demikian juga di akhir surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala ketika berdialog dengan Nabi Isa alaihi salam, Allah mengatakan kepada Nabi Isa, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apakah dulu ketika di dunia kau menyeru manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu? Astagfirullah. Ya biar enggak apa-apa. Biarin. Tak kira ada apa tadi. Apa tadi jemaah? Oh, Nabi Isa, apakah kau memerintahkan manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai sesembahan selain Allah? Kata Nabi Isa, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Gak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. Karena ibadah itu haknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gak pantas aku mengucapkan untuk beribadah kepadamu. In kuntu qultuhu ta'lamu ma fi nafsi faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Kalau aku memang mengucapkan demikian, yaitu menyuruh manusia untuk menyembah aku, kau pasti mengetahui ya Allah, karena kau mengetahui apa yang ada di dalam nafs, di dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Ya, wala a'lamu ma fi nafsik, ditetapkan Allah punya sifat nafs, dan itu kesepakatan ahli sunnah. Allah punya sifat nafs, jiwa bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua nafs itu akan merasakan kematian. Berarti Allah masuk ya? Nah, siapa yang bilang masuk ini? Hati-hati. Siapa yang bilang masuk? Ada. Allah mengatakan kullu nafs. Maka kata ahlu sunnah, kata ahli bid'ah, kalau kalian mengatakan kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat tanpa pengecualian, karena kullu maknanya kafir, maka berarti kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah masuk. Ya, apa jawabnya? Ini namanya syubhat, itu kayak gitu tuh, bikin orang mirungin, bingung. Makanya hati-hati, jangan main-main sama syubhat. Enak seenaknya sendiri nonton kajian-kajian di YouTube tanpa difilter ini orang yang ngomong siapa, akidahnya bagaimana. Bahkan sebagian memang ngincipi syubhat, kepo, tahu kepo? Iya. Sudah diperingatkan bahwa Ustadz Fulan ini menyimpang, bukan di atas akidah. Kepo, ingin tahu mana sih menyimpangnya. Dilihat, kalau orang sih menyimpang ini kok. Iya, karena syubhat memang demikian. Dan dijawab oleh para ulama, memang benar apa yang disampaikan tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, Allah itu tidak masuk di situ. Memang ada pengecualian, tapi secara asal kullu, secara asal itu harus dimaknai semuanya tanpa ada pengecualian secara asal. Kapan dikecualikan? Apabila ada dalil-dalil yang mendukung untuk dikecualikan. Kalau ada dalil-dalil yang mendukung untuk dikecualikan, maka dikecualikan. Tadi tentang kaum Ad, tudammiru kulla syai', angin itu menghancurkan segala sesuatu. Asalnya kita tetapkan angin itu memang memporak-porandakan segala sesuatu. Kemudian apa kata Allah? Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka mereka tidak melihat apa-apa kecuali itu. Allah sendiri yang apa? Mengecualikan. Itu tidak dilihat sama mereka. Allah sendiri yang mengatakan illa, kecuali rumah-rumah mereka yang tidak hancur. Seandainya tidak ada kata-kata illa, maka dikembalikan kepada hukum asal. Kullu artinya apa? Semua, tanpa ada pengecualian. Kemudian tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Secara asal dipahami bahwa semua nafs itu mati, secara asal.
Kenapa diperkecualikan nafsnya Allah itu tidak? Karena dalil lain yang memang mendukung hal tersebut. Yang pertama, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Makhluk memang punya nafs, Allah memang punya nafs, tapi hakikatnya nafs makhluk dengan nafsnya Allah sama nggak? Tidak sama, meskipun sama-sama punya nafs. Demikian juga pengecualian yang kedua, kenapa Allah nggak masuk kullu nafsin dha'iqatul maut? Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada yang maha hidup yang tidak mati. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut itu makhluk, ya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini boleh. Nah, sekarang kita tanya, kullu bid'atin dhalalah, apa yang mengecualikan? Apa pengecualiannya? Nggak ada. Terus bantahan dari sisi yang lain, itu hadis itu jangan cuma dipahami tengahnya saja atau cuma potongan kalimatnya saja. Kullu bid'atin dhalalah berarti tidak semua bid'ah itu sesat. Jangan cuma ini saja yang dihukumi, tidak semua bid'ah itu sesat, tapi harus lengkap. Setelahnya apa Nabi mengatakan? Wa kullu dhalalatin finnar. Semua kesesatan itu di neraka. Itu harusnya juga kalian pakai kaidahnya. Ya, tidak semua kesesatan di neraka, ada kesesatan yang di surga. Ayo, harusnya gitu. Kenapa kok cuma diambil yang kullu bid'atin dhalalah? Kenapa? Karena memang itu syubhat bagi mereka. Dan itu paling benci mereka kalau dibawakan tentang kullu bid'atin dhalalah, paling belenek mereka itu. Iya. Sampai ada seorang dari yang mengatakan itu Wahabi itu bisanya cuma hadis kullu bid'atin dhalalah. Ya. Baru hafal hadis kullu bid'atin dhalalah sudah langsung isi kajian, sudah langsung ceramah. Bahkan belum kajian baru innal hamdalillah nahmaduhu wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Lihat, belum kajian sudah bid'ah tok isinya. Karena memang kenapa sih ahlu sunnah ini kok mesti bid'ah? Bukan kita ini memang sukanya ribut-ribut, suka cari masalah, enggak. Kita mengikuti para salaf. Ya, para salaf itu kalau Anda lihat ulama dari zaman ke zaman, mereka yang membahas tentang perkara-perkara akidah pasti dibahas di situ tentang kebid'ahan. Memang ada perhatian khusus para salaf itu terhadap masalah ini. Dan apa yang diperhatikan secara khusus oleh para salaf, ya kita mengikuti mereka. Ya, terlebih bid'ah di zaman sekarang lebih dahsyat daripada di zaman salaf. Itu terbantahkan sudah. Sekarang masih tentang bid'ah hasanah. Tidak semua bid'ah sesat. Ada namanya bid'ah hasanah. Syubhat yang kedua yaitu sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan sanna, saya tidak terjemahkan dulu, barang siapa yang sanna di dalam Islam dengan sunnah yang hasanah, sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dia dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Kata mereka memahami sunnah di sini sebagai mengada-ngadakan. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu di dalam Islam dengan yang baik, dengan pengadaan yang baik, dengan sunnah yang baik, maka dia akan dapat pahalanya dan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi sunnah sama mereka diartikan sebagai yang mengadakan, yang mencontohkan. Ya, kalau diterjemahkan gitu ya, barang siapa yang mencontohkan. Maka dijawab oleh para ulama, sunnah. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan man sanna. Nabi tidak mengatakan manittada'a. Paham ya? Kok bisa Anda jadikan ini dalil sebagai bid'ah hasanah itu? Nabi gak ngomong bid'ah belas kok.
Nabi ngomongnya man sanna, bukan manibtada'a fil islami bid'atan hasanatan falahu ajru. Kalau itu baru iya memang. Hati Nabi mengatakan man sanna. Kemudian perhatikan sababul wurud hadis ini. Angkat tangan. Apa sebab wurudnya hadis ini? Apa penyebab Nabi kok mengatakan ini? Halo. Saat mau melakukan perang, terus ada sahabat yang memulai untuk sedekah, terus akhirnya sahabat yang lain mengikuti untuk sedekah. Nah, ya dalam satu riwayat disebutkan ketika Nabi mau mengutus Jaisyul Usrah, pasukan Soro. Jaisyul Usrah ini pasukan susah, ya, pasukan yang lagi kesusahan. Soalnya ketika itu memang lagi paceklik, lagi, ya bukan pandemi, pokoknya ekonomi lagi turun di situ. Ini pasukan yang diberangkatkan ini nggak ada biaya ini, maka Nabi mengajak untuk bersedekah. Dan berat bagi sahabat yang lain untuk bersedekah karena posisi memang lagi kesulitan. Maka ada seorang sahabat yang memulai untuk bersedekah, kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain. Ini dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mendapati ada seorang sahabat yang miskin. Ya, dia nggak memiliki apa-apa. Kemudian Nabi mengajak para sahabat yang lain untuk menyedekahkan hartanya bagi sahabat yang miskin ini. Maka mereka terdiam, tidak ada yang maju untuk bersedekah. Baru kemudian ada seorang sahabat yang memulainya, kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain. Saya tanya sama antum, sedekah ini sesuatu yang barukah di dalam Islam atau bukan? Tidak. Sudah ada syariatnya di dalam Islam. Hanya saja sahabat ini yang memulai untuk memberi contoh kepada yang lain agar mengikutinya, bukan mengada-ngadakan. Maka dipahami dari hadis ini bahwa man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang memberikan contoh yang sudah ada memang dalilnya, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya. Kemudian jawaban yang lain, yang mengucapkan man sanna fil islami sunnatan hasanah, sama enggak orangnya dengan yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah? Sama. Nabi juga itu keluar dari lisan yang sama. Kalau kalian memahami man sanna fil Islam sunnatan hasanah adalah dalil bolehnya membuat bid'ah dalam agama, bid'ah yang baik, maka nggak mungkin Nabi itu membantah ucapannya sendiri kemudian mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Nggak mungkin, tidak pernah diketemukan Nabi mengucapkan A, kemudian di kesempatan yang lain Nabi membantah ucapannya sendiri. Itu nggak mungkin. Nabi itu nggak pernah mencela-mencela. Tahu mencela-mencela ya? Besok beli sore tempe. Ya, itu nggak ada. Nabi itu kayak gitu nggak ada. Nah, oke, maka terbantahkan dalil tersebut. Kemudian syubhat yang ketiga tentang bid'ah hasanah juga, yaitu ucapan yang populer, bahkan sampai orang-orang awam hafal, yaitu ucapan Umar ibn Khattab, ni'matil bid'atu hadi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini kelihatannya kuat ya, karena Umar mengatakan dengan tegas sebaik-baik bid'ah, bukan sebaik-baik sunnah. Kalau yang tadi sebelumnya man sanna, bukan man ibtada. Nah ini sekarang ini jelas lafalnya, ni'matil bid'atu hadi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Baik, dibantah yang pertama dengan jawaban umum. Umar ibn Khattab adalah seorang sahabat. Andaikan, ini kita nggak merendahkan Umar ibn Khattab. Andaikan memang yang dimaksudkan Umar nikmatil bid'atu hadi, sebaik-baik bid'ah ini, itu Umar menegaskan bahwa ada namanya bid'ah hasanah. Kemudian Nabi SAW sudah berucap sebelumnya kullu bid'atin dhalalah. Seandainya memang Umar bermaksud untuk menabrak hadis Nabi SAW dengan mengatakan tidak semua bid'ah sesat, ada bid'ah yang baik, seandainya tujuannya Umar seperti itu, mana yang diambil? Nabi SAW. Ini seandainya, awas.
Ya, seandainya memang demikian. Kemudian bantahan berikutnya, ucapan sahabat itu bukan hujjah. Ucapan seorang sahabat itu bukan hujjah, kecuali apabila memang disepakati oleh sahabat yang lain, tidak ada yang mengingkarinya. Paham ya? Ucapan sahabat itu bukan hujjah, kecuali apabila disepakati, tidak ada sahabat lain yang membantah pendapat sahabat ini. Maka kalau tidak ada yang membantah, berarti itu namanya ijma, kesepakatan para sahabat. Baik, seandainya nikmatul bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu dibantahnya bukan sama ucapan sahabat yang lain, tapi dibantahnya oleh hadis Nabi SAW. Maka siapa yang dijadikan hujjah? Rasul SAW. Kemudian jawaban berikutnya, Umar ketika mengatakan nikmatul bid'atu hadhi, itu konteksnya ketika dalam kasus apa? Salat tarawih. Salat tarawih, salat yang dikerjakan di malam hari ketika bulan Ramadan. Salat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan itu namanya at-tarawih. Penamaan at-tarawih itu tidak ada di zaman Nabi. Itu muncul setelahnya. Disebut tarawih dari kata-kata akarnya roha. Apa artinya roha? Istirahat. Karena banyaknya istirahat dalam sholat tersebut, maka dikatakan tarawih, yang ake istirahatnya. Karena sholatnya panjang. Jadi habis salam istirahat, ngopi, gak sholat ngopi. Terus ngadeg lagi, sholat, selesai salam 2 rakaat, istirahat lagi. Nah, karena banyaknya istirahat ini disebut at-tarawih. Tapi makanya Nabi nggak pernah mengucapkan at-tarawih, itu nggak ada. Makanya diantara gagal paham sebagian orang, dia cari dalil tentang sholat tarawih, ketemu nggak di dalam Al-Quran dan Sunnah? Nggak ketemu. Kemudian dengan entengnya dia mengatakan tarawih ini bid'ah. Kenapa? Nabi nggak pernah memerintahkan tarawih, nggak ada. Oh iya, itu penamaan setelahnya itu. Tapi sholat malam ketika bulan Ramadan ada nggak? Ada, itu dalilnya. Ya, dan kembali kepada Umar. Ini konteksnya dalam sholat tarawih. Sholat tarawih yang dikerjakan sama Umar itu adalah sholat tarawih secara berjamaah. Jadi disebutkan dalam beberapa riwayat, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Umar itu melihat ada sholat tarawih itu diri-diri, sendiri-sendiri, satu orang. Kalaupun ada yang berjamaah, jamaahnya itu mungkin cuma 2 orang, 3 orang. Terus sebelah sana ada jamaah lagi, sebelah sana ada jamaah lagi. Satu masjid itu banyak yang sholat berjamaah. Imam 1, makmumnya 2, 3, ada yang sendiri-sendiri. Umar berpikir seandainya lebih baik kalau mereka dikumpulkan dengan satu imam. Ya, mereka dikumpulkan dengan satu imam, maka ditunjuklah seorang sahabat menjadi imam. Siapa namanya? Tadi yang jawab siapa? Antum ya? Siapa sahabat yang ditunjuk menjadi imam oleh Umar bin Khattab? Nggak ada yang? Ya wis, mau habis ini waktunya. Oh ya, siapa? Tamim Ad-Dari? Enggak, bukan kasus ini. Yang kasus ini siapa? Yang ditunjuk sama Umar. Ubay bin Ka'ab. Yang ditunjuk jadi imam Ubay bin Ka'ab. Kemudian melaksanakan salat tarawih dengan jumlah jamaah yang besar, dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Maka Umar kemudian mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh satu imam itu pernah terjadi bukan? Pernah terjadi belum? Pernah. Nabi SAW mengerjakan salat tarawih bersama para sahabatnya secara berjamaah 3 malam. 3 malam. Malam pertama Nabi melaksanakan salat diikuti oleh sebagian sahabat sampai setengah malam. Kemudian malam yang kedua para sahabat lebih banyak lagi yang datang. Dijawaru ambil sing ini. Makanya akeh sing teko. Nabi SAW salat sampai sepertiga malam. Sampai sepertiga malam terakhir. Kemudian malam yang ketiga lebih banyak lagi sahabat yang datang.
sholat tarawih bersama Nabi, sholat malam bersama Nabi di bulan Ramadan, sampai para sahabat ini khawatir kita nggak dapat makan sahur, saking mepetnya dengan waktu sahur. Malam keempat banyak yang datang menunggu Nabi SAW keluar, Nabi gak metu, gak keluar. Angkat tangan. Nggak ada. Hah? Antum? Antum lagi? Yang lain belum? Hah? Nggak ada. Nggak kasih pertanyaan dulu aja lah. Apa alasan Nabi kok nggak keluar? Oh, ada. Siapa yang siapa dulu? Saya. Iya mau. Biar nggak salah wajib. 6. Biar nggak disangka wajib, bukan biar nggak diwajibkan sama Allah. Khasyata an tufradu alal ummah. Nabi khawatir kalau tarawih itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khawatir nanti umat Islam, umat beliau nggak mampu untuk mengerjakannya. Maka ya sudah, sampai wafatnya Nabi, sholat tarawih dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ya, karena khawatir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi wafat, ganti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq cuma bertahan 2 tahun, dan itu disibukkan dengan banyak sekali peperangan-peperangan, melawan nabi palsu, melawan orang yang nggak mau bayar zakat, melawan orang-orang yang murtad, sibuk dengan perkara-perkara politik. Nah, maka sholat tarawih tetap seperti itu, sendiri-sendiri. Kemudian baru di zaman Umar ibn Khattab, tadi kisahnya. Kenapa Umar kok berani mengambil keputusan melaksanakan sholat tarawih seperti dahulu di zaman Nabi SAW? Karena masih ada nggak kekhawatiran untuk diwajibkan sama Allah? Sudah nggak khawatir lagi. Nggak mungkin sudah turun wahyu mewajibkan sholat tarawih. Nggak mungkin juga. Wahyu sudah terputus. Ya, wahyu sudah terputus. Sehingga Umar nggak wedi, berani. Kenapa dikatakan bid'ah? Kenapa dikatakan bid'ah? Karena baru Umar yang mengadakan demikian. Rakyatnya Umar ini adalah kebanyakan para tabi'in, orang-orang yang dulu tidak menjumpai Nabi pernah mengerjakan hal tersebut. Tahu ya? Sehingga mereka ini hidup di zaman Abu Bakar, hidup di zaman Umar. Kata mereka, gak tahu ono tarawih ini. Kita nggak pernah ada tarawih. Ini tarawih yang baru ini. Kata Umar, iya baru, tapi ini baru yang baik. Berarti yang diinginkan Umar bid'ah secara istilah atau bid'ah secara bahasa? Bid'ah secara bahasa. Karena bid'ah secara istilah itu ada dalilnya, sudah didahului. Ya. Kemudian jawaban berikutnya, kalaupun memang itu bid'ah, Umar yang mengadakannya, maka Umar punya wewenang untuk mengadakan sunnah di dalam Islam, untuk membuat suatu hal di dalam Islam. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafatir rasyidin. Umar punya kebijakan-kebijakan, ya, punya wewenang untuk menentukan kebijakan-kebijakan. Nah, ini ibarat mirip seperti misalnya saya dulu ketika tahun sekitar 2005-2006 itu awal-awal kita jadi imam sholat di masjid di Surabaya itu. Ketika itu ada ayat, saya membaca ayat sajidah. Ya, saya membaca ayat sajidah. Kalau nggak salah surah An-Najm. Ya, fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan menyembahlah kepada Allah. Langsung turun sujud. Ya. Saya lihat sebagian, bahkan nggak sebagian, mayoritas jamaah itu menyalahkan saya. Subhanallah, tahun-tahun segitu sujud tilawah itu masih nggak populer jamaah. Nggak kayak zaman sekarang ya, orang kalau sujud tilawah itu sudah ma'ruf, sudah biasa. Tahun-tahun segitu asing masihan, sunnah tentang sujud tilawah ini masih asing. Sehingga ketika saya selesai membaca fasjudu lillahi wa'budu Allahu Akbar Subhanallah, dan saya ngelihat ketika sujud itu, saya ngelihat dari sela-selanya kata ya, apa mana tekelir ote itu kelihatan sedikit yang sujud.
Yang lain itu masih ngotot di atas ini. Subhanallah. Akhirnya tak bangkit lagi, sudah selesai salam, beneran di pintu itu sudah ditunggu saya. Di pintu depan sudah ditunggu saya, dilabrak. Dia mengatakan, ini orang tua-tua ya, bukan anak-anak muda, bukan, orang-orang sudah tua ini, umur 50 ke atas. Saya ketika itu masih belasan tahun. Iya, masih belasan tahun. Berarti 17. Sama Ya. sama. Masih 17 tahun. Ditawur sama bapak-bapak sudah umur 50 tahun. Ya. Saya ditanya, "Ente tadi ini sholat gimana? Gak pakai rokok langsung sujud?" Ya, tak bilang, loh, itu namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu ketika membaca ayat sajidah maka disunahkan untuk sujud. Memang seperti itu aturannya. Sujud apa? Tidak ada. Kita ini, berarti kan kita ini sholat dari kecil gak pernah ada sujud seperti itu. Berarti itu menurut dia sesuatu yang baru, bid'ah. Maka saya boleh memakai ucapan Umar, iya itu baru buat sampean, tapi ini baru yang baik. Ya, ini sebaik-baiknya yang baru. Ini dari sisi apa saya ngomong? Bahasa, bukan dari sisi syar'i, bukan dari istilah syar'i. Itu mirip dengan kasusnya Umar bin Khattab. Jadi nggak bisa dikatakan ucapan Umar ini adalah melegalkan adanya bid'ah hasanah. Enggak. Sudah berikutnya dikatakan ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa-apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka berarti itu di sisi Allah adalah baik. Ini. Ayo. Jadi kalau kaum muslimin memandang ada suatu perkara yang baik, maka berarti Allah juga menganggapnya itu baik. Nah, ini sekarang ini mayoritas kaum muslimin menganggapnya baik. Cuman Wahabi yang bilang gak baik ini. Berarti di sisi Allah itu baik katanya. Paham ya pendalilan mereka ya? Berarti bid'ah ini baik. Kenapa? Karena dipandang sama kaum muslimin baik. Jawaban yang pertama dari sisi hadis ini kalau disandarkan kepada Nabi SAW berupa hadis mauquf maka itu lemah. Tapi ketika disandarkan kepada sahabat marfu' kepada Nabi itu lemah. Tapi kalau mauquf disandarkan kepada para sahabat maka itu sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini berarti dipahami ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jawaban saya sama seperti jawabannya Umar tadi. Ini ucapan sahabat. Ucapan sahabat hujjah bukan hujjah. Apalagi bertentangan kalau memang Abdullah bin Mas'ud memaksudkan di sini menentang hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah yang diambil siapa? Nabi SAW. Kemudian jawaban yang kedua, Abdullah bin Mas'ud hidup di zaman sahabat. Beliau adalah seorang sahabat. Ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan mara'al muslimun, berarti siapa yang dimaksud muslimun di situ? Para sahabat Nabi SAW. Dan itu benar. Ketika para sahabat memandang sesuatu perkara itu baik, maka berarti itu ijma di kalangan para sahabat. Dan ijma di kalangan para sahabat itu hujjah dalam agama. Dan itu pasti baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Les. Ya sudah, tidak bisa. Itu Abdullah bin Mas'ud ngomongnya muslimun kok, bukan sahabah, bukan. Ya, Abdullah bin Mas'ud ngomongnya muslimun, berarti itu kaum muslimin. Ayo, kita jawab juga sama. Kaum muslimin, apabila mereka bersepakat di atas suatu kesepakatan, maka sama itu namanya juga ijma. Itu namanya ijma. Dan ijma kaum muslimin dari zaman ke zaman itu semua bid'ah sesat. Semua bid'ah itu terlarang. Itu ijma'nya mereka. Tidak ada para ulama itu ijma' ada bid'ah yang baik, itu tidak ada. Semua ijma' itu semua bid'ah itu sesat. Baik.
Bantahan berikutnya, kalau Anda melihat redaksi hadis ini, memang itu berbicara tentang para sahabat. Ya, kalau kepanjangan hadis ini dilihat dari redaksi awal, Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad." Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati para hambanya, dan Allah melihat hati Muhammad itu yang terbaik di antara semua hati hamba-hambanya. Thumma nadhara ila qulubil ibad ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat lagi kepada hati-hati manusia setelah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah memandang hatinya para sahabat Nabi itu yang terbaik di antara semua hamba-hambanya. Baru Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Berarti jelas konteksnya ini, yang siapa yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Nabi SAW. Bantahan berikutnya, ini orang-orang yang menggunakan hadis mauquf dari Abdullah bin Mas'ud. Mereka itu nggak melihat sikapnya Abdullah bin Mas'ud kepada bid'ah itu bagaimana. Abdullah bin Mas'ud ini paling keram sama bid'ah. Tahu tentang bagaimana Abdullah bin Mas'ud mengingkari bid'ah amaliyah pertama dalam Islam, zikir pakai kerikil. Zikir pakai kerikil. Dikabarkan oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa di suatu masjid ada halaqah di masjid itu. Mereka berzikir dengan menggunakan kerikil-kerikil. Dikasih tahu sama Abu Musa al-Asy'ari, diparani sama Abdullah bin Mas'ud. Sampai sana beliau mendapati ada halaqah zikir tadi pakai kerikil-kerikil itu. Ditanya sama Abdullah bin Mas'ud, apa yang kalian kerjakan? Mereka mengatakan, hasab na'uddu tasbihatina wa tahlilatina. Ya cuman batu. Kami ngitung tasbih kami, tahlil kami, tahmid kami. Cuman ngitung pakai ini. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Bal'uddu sayyi'atikum. Gak usah ngitung tasbih. Kalian ini sedang menghitung dosa-dosa kalian. Kalian ini sedang menghitung kesalahan-kesalahan kalian. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, waihakum ya umat Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad. Haula'i sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Ini para sahabat-sahabat Nabi kalian, seurip, masih hidup berkeliaran di tengah-tengah kalian, masih bisa dipegang orangnya. Para sahabat ini masih hidup, nabinya emang udah wafat. Wa hadhihi thiyabuhu lam yabla, dan baju-baju Nabi masih belum usang. Wa aniyatuhu lam tuksar, bejana-bejana Nabi, piring perabotan-perabotannya masih belum rusak. Artinya seket ini Nabi meninggal. Nah kok cepet tuh kalian menyimpang nih? Bosek ngenteni pirang tahun kasus ini maksudnya gitu. Kait ini Nabi meninggal wafat. Nah, cepat tuh kalian menyimpang dari jalan Nabi SAW. Kemudian diberi dua pilihan oleh Abdullah bin Mas'ud. A'innakum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad am muftatihu babi dalalah. Kalian cuma punya dua pilihan. Kalian menganggap apa yang kalian kerjakan ini lebih baik daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, atau kalian merasa kalian berada di atas jalan yang lebih mendapatkan petunjuk daripada jalannya Nabi SAW, atau opsi yang kedua, memang sengaja kalian membuka pintu kesesatan. Gak ada pilihan ketiga. Les ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud, tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan. Kami ingin dapat pahala ini. Apa kata beliau? Wa kam min muridin lil khair fala yusibah. Berapa banyak orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan namun gak kesampaian karena caranya yang salah. Ini Abdullah bin Mas'ud keras terhadap kebid'ahan. Nah, kenapa yang ini gak dipakai? Oh, ternyata oleh mereka kisah tentang Abdullah bin Mas'ud ini didhaifkan, dilemahkan. Ya, ahli bid'ah ini canggih ya. Ada hadis yang gak sesuai sama seleranya, dhaif pokoknya. Ya.
Tapi kalau ada hadis yang dhaif, bahkan maudhu, kalau cocok sama mereka jadi sahih. Iya. Hadis-hadis yang ngawur-ngawur kalau cocok sama mereka jadi sahih. Iya. Disebutkan Nabi SAW mengatakan, "Udzurullaha hatta yuqal innaka majnun." Berzikirlah kepada Allah sampai kau dikatakan gila. Ini dhaif. Tapi mereka menggunakan hadis ini ya untuk menunjukkan keutamaan wali majdzub, karena kebanyakan berzikir kepada Allah sampai dikatakan gila. Jadi sahih hadisnya. Padahal para ulama menghukumi itu dhaif, lemah. Ya. Hadis jariyah. Tahu hadis jariyah yang ditanya oleh Nabi SAW, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jariyah mengatakan, "Fis sama," Allah di atas. Hadis ini dikatakan hadis yang mudtarib. Ya, saya pernah dengar penjelasannya. Pak Kumis Jember kan ya? Pak Kumis Jember kan? Nah, iya. Nah, katanya ini hadis mudtarib. Ya, hadis yang goncang matanya. Padahal riwayat Imam Muslim, goncang matanya katanya. Kenapa? Bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Padahal riwayat Muslim iya mudtarib, goncang. Ini bukan hadisnya yang goncang, dasnya yang goncang ini. Gimana ini hadis riwayat Imam Muslim ditolak? Kenapa? Nggak bisa ngeles lagi jemaah. Ini hadis yang paling jelas. Di antara hadis yang paling jelas yang menegaskan Allah di atas. Mereka nggak bisa mentakwilnya. Nabi bertanya di mana Allah, jariyah ini mengatakan fis sama, nggak diingkari sama Nabi. Justru Nabi mengatakan aqidha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia mukminah, dia wanita yang beriman. Tapi akhirnya ditakwil juga. Yang dimaksud di atas itu adalah kedudukan Allah. Bukan posisinya, enggak, tapi makanah. Bukan makan, tapi makanah, kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya masih banyak syubhat-syubhat, kurang berapa menit? Soal bid'ah sana sudah lah saya kira ya, nggak perlu banyak-banyak dalilnya. Baik, salah kaprah berikutnya, gagal paham berikutnya terhadap bid'ah. Kata para ulama, al-bid'ah takunu fil wasail kama hiya takunu fil ghaya. Bid'ah itu juga terjadi pada sarana, sebagaimana bid'ah itu juga terjadi pada tujuan. Ini diantara kesalahan mendefinisikan bid'ah, bahkan oleh sebagian ustadz-ustadz atau dai-dai yang mengatasnamakan sunnah. Ketika ditanya apa itu bid'ah, bid'ah itu hanya terjadi pada inti ibadah. Tapi kalau sarana itu enggak bid'ah. Contoh misalnya ketika ahli bid'ah membantah mikrofon itu bid'ah, pesawat itu bid'ah, enggak boleh. Adzan pakai mikrofon enggak boleh. Karena itu bid'ah. Nah, sebagian ustaz jawabnya gini, enggak, itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena itu sarana. Paham ya? Karena ini sarana. Kalau sarana itu nggak ada hukum bid'ah. Itu mendengar penjelasan seperti itu. Yang bid'ah itu adalah tujuan. Paham ya? Inti ibadahnya. Jadi kalau Adam pakai mikrofon nggak bid'ah karena mikrofon ini hanya sarana. Yang bid'ah itu kalau adanya yang ditambah-tambahi. Maka dibantah oleh para ulama, enggak. Bid'ah itu juga terjadi pada sarana. Bukan cuma tujuan ibadah saja, sarana juga ada bid'ahnya. Contoh misalnya seperti, atau kaidahnya dulu saja. Kapan sarana dihukumi bid'ah dan kapan sarana tidak dihukumi bid'ah? Yang pertama, al-muqtadi ihdatsiyah, yaitu adanya dorongan dari Nabi SAW dan para sahabatnya untuk menggunakan sarana tersebut. Ada motivasinya, ya, ada motivasinya. Nabi punya motivasi untuk menggunakan sarana tersebut.
Kemudian yang kedua, adamul mani'. Tidak ada yang mencegah Nabi untuk melakukan hal tersebut. Ada motivasi, tidak ada yang menghalangi Nabi. Tapi kalau nggak dikerjakan sama Nabi, berarti itu disebut sunnah tarkiyah. Paham? Saya ulangi, fokus ya Mak ya. Nabi punya motivasi untuk mengerjakannya, ada alasan. Terus tidak ada yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Ternyata nggak dikerjakan sama Nabi, ditinggalkan sama Nabi. Berarti kalau dikerjakan oleh orang setelahnya, dihukumi apa? Bid'ah. Dihukumi bid'ah. Contoh, enak masuk contoh ya biar langsung gampang ya. Baik, semua perkara timbang dengan dua ini. Adanya alasan yang kuat dari Nabi dan para sahabat, dan tidak ada yang mencegah. Mikrofon apakah bid'ah? Kenapa dikatakan tidak? Dilihat dari dua tadi. Yang pertama, ada nggak motivasi Nabi untuk alasan Nabi untuk mengeraskan suara? Ada. Nabi itu pingin suaranya keras. Makanya tadi di dalam hadis Jabir bin Abdullah, Nabi kalau khutbah wa ala sautuhu, Nabi itu sampai mengeraskan, meninggikan suaranya. Bilal ketika adzan sampai naik ke atas. Ada dorongan untuk mengeraskan suara, ada. Baik, selesai. Yang pertama centang hijau. Ada motivasi. Kemudian yang kedua, adakah yang menghalangi Nabi dan para sahabat untuk pakai mikrofon? Hah? Apa penghalangnya? Belum ada teknologinya. Centang, coret merah. Berarti ketika orang setelahnya menggunakan mikrofon, bid'ah? Tidak. Karena Nabi meninggalkannya, Nabi gak ceramah pakai mikrofon, Nabi meninggalkan hal tersebut karena memang ada pencegahnya. Mikrofonnya dulu ngomong. Iya. Pesawat. Ya, naik haji pakai pesawat. Nabi pakai onta. Ada nggak motivasi dari Nabi SAW untuk cepat sampai ke tempat tujuan? Nabi itu pengen nggak untuk sampai ke tempat tujuan lebih cepat? Ya jelas lah. Namanya safar, kata Nabi, qit'atun minal adab. Safar itu adalah sebagian pieces, sebagian kecil dari siksa. Iya, safar itu. Kemudian penghalangnya ada nggak? Ada. Kenapa? Ya, belum ada pesawatnya. Maka ketika dikerjakan oleh orang setelahnya, itu bukan termasuk bid'ah. Ini kiaskan kepada hal-hal lain. YouTube. Ya, Nabi pingin nggak dakwahnya tersebar? Pingin. Ya, pingin tersebar dakwah Nabi SAW. Sampai Nabi mengutus para sahabat ke Yaman. Siapa yang diutus? Mu'ad bin Jabal. Diutus para sahabat Mus'ab bin Umair ke Madinah dan yang lainnya untuk menciarkan dakwah. Dengan adanya YouTube ini dakwah tersiarkan, ada motivasi kuat. Tapi kenapa ditinggalkan sama Nabi? Enggak ada YouTube-nya. Iya, enggak ada YouTube-nya. Gimana sih? Oke, sekarang yang lain. Pengumpulan mushaf Al-Quran. Nah, ini juga digunakan sebagai syubhat oleh mereka. Nabi, di zaman Nabi enggak ada Al-Quran dijadikan mushaf. Baru ada di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq yang pertama. Utsman mengumpulkan qiraah, ya, mengumpulkan mushaf-mushaf yang beragam, kemudian dikumpulkan menjadi satu mushaf yang ofisial, yang resmi. Kalau Abu Bakar enggak, memang sebelumnya itu lembaran-lembaran Quran itu berceceran. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu, dipahat di batu, ya, ada yang di kulit binatang, itu terpisah-pisah. Kemudian dikumpulkan oleh Zaid ibn Thabit atas perintah dari Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kita kembalikan ke kaidah tadi. Ada nggak dorongan, motivasi dari Nabi di zaman Nabi SAW untuk mengumpulkan mushaf? Ada. Kenapa kok ada? Perlu nggak Nabi untuk mengumpulkan mushaf? Perlu nggak di zaman itu Quran dikumpulkan?
Para sahabat itu hafal. Ya, para sahabat itu sudah menghafal Al-Quran. Kemudian Nabi tidak membutuhkan mushaf dikumpulkan karena memang ketika itu proses wahyu masih turun. Ada ayat yang dinasakh dan ada ayat yang mansukh. Ada nasikh dan mansukh. Ya, nasikh mansukh bukan mincil-mincil ya. Beda. Masih terjadi perubahan-perubahan syariat ketika itu. Ada ayat yang dihapus dan ada ayat yang menghapus. Maka belum perlu dikumpulkan mushaf, ini belum perlu. Meskipun yang kedua yaitu penghalangnya, ada nggak yang menghalangi Nabi untuk mengumpulkan mushaf? Nggak ada. Yang kedua centang hijau, nggak ada yang menghalangi Nabi untuk mengumpulkan mushaf. Tapi yang pertama ini motivasinya silang merah, karena belum ada dorongan ketika itu. Baru di zaman Abu Bakar dorongan untuk mengumpulkan Al-Quran itu sangat kuat, sangat perlu sekali. Kenapa? Banyak yang meninggal di antara para qurra, para hafid Quran di kalangan para sahabat itu banyak yang meninggal di peperangan Abu Bakar As-Siddiq, terutama ketika perang Yamamah. Perang Yamamah melawan siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Itu banyak. Salim, Maula Hudzaifah, Maula Abi Hudzaifah meninggal ketika perang Yamamah, padahal dia termasuk di antara para penghafal Al-Quran. Maka ketika dikumpulkan di zaman Abu Bakar masuk bid'ah? Tidak. Sekarang kita kembali ke sarana dakwah ibadah enggak? Ibadah. Dakwah dengan musik, berdakwah dengan musik religi. Kembalikan ke kaidah tadi. Ada nggak motivasi dari Nabi untuk mensyiarkan dakwah? Ada. Katanya dengan musik ini dakwah lebih tersyiarkan. Banyak orang yang cari ini ya, banyak orang yang maksiat, nggak pernah datang ke masjid, dengar musik religi, tobat. Ya salam. Ini masya Allah berarti. Daripada ceramah verbal seperti ini, innal hamdalillah nahmaduhu, capek antum. Iya, coba dengar musik. Musiknya tinggal ditaruh di YouTube, banyak viewersnya. Kari genjreng gini, sudah banyak yang tobat, banyak yang masuk Islam dan yang lainnya. Daripada antum dari tadi, jam berapa tadi kita? Jam 4 sampai sekarang nggak bisa habis, capek antum. Nabi punya motivasi untuk berdakwah lewat musik. Kemudian ada yang menghalangi nggak? Musik sudah ada nggak sih di zaman itu? Ada. Tapi kenapa ditinggalkan? Ada dorongan kuat untuk mensyiarkan Islam. Kemudian tidak ada yang menghalangi Nabi untuk pakai musik. Sahabat juga nggak pernah kepikiran bikin grup band. Iya. Ada bikin grup band para sahabat itu. Kenapa kok ditinggalkan? Nah, ketika meninggalkan itulah disebut sunnah tarkiyah. Kita dikatakan ittiba sunnah ketika Nabi meninggalkan suatu perkara yang Nabi punya motivasi kuat untuk melakukannya dan tidak ada yang menghalanginya, ditinggalkan sama Nabi. Ketika kita ikuti, itu kita namanya ittiba, mengikuti Nabi. Jadi namanya ibadah itu bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas. Ibadah itu gak cuma melakukan sesuatu. Ada ibadah yang jenisnya meninggalkan sesuatu. Wis ojo dilakoni. Itu disebut ibadah juga. Kayak tadi misalnya meninggalkan apa yang ditinggalkan Nabi, padahal Nabi mampu, punya motivasi, tapi ditinggalkan. Anda ketika meninggalkan juga jadi ibadah nggak itu? Ibadah. Aku gak lapo-lapo loh Ustaz. Iya, itu ibadah ketika memang niatnya ittiba, mengikuti Nabi. Jamaah karena sudah malam ya, kan gitu. Antum juga tadi sudah berapa tusuk tadi? Kayaknya sudah di awe-awe sama kasur, apalagi cuacanya hujan gini kan. Masya Allah. Gak ada tanya jawab kan? Iya, tambah malam nanti antum pulangnya kalau ada tanya jawab. Biasanya kalau di sekolah dulu di kelas
gurunya sudah mau pamit, ya anak-anak sudah siap semua mau keluar, ada yang nanya, Pak mau tanya, oh itu dibully itu sama satu kelas itu. Dibully sama satu kelas itu, gara-gara kon mulai neswe. Itu ya ya. Barakallahu fikum. Afwan, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjaga kita dari berbagai macam syubhat dan semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di atas sunnah, di atas tauhid dan di atas manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.